dalam satu kolom seperti ini, yang sebelumnya dalam satu kolom jauh lebih luas. Tapi kalau kita sudah narrow seperti ini, maka dia akan menyempit. Sekarang pukul 22.33, jadi masih punya waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan proses ini sampai benar-benar bisa pasang iklan di pukul 12.00. Semoga bisa nyampe ya. Nah, ini adalah akun Facebook simulasi. Jadi checklist pertama di tahap persiapan sudah selesai. Ini adalah akun Facebook ya. Lalu yang selanjutnya yang kita melakukan adalah membuat halaman. Untuk mengakses ini tampilan terbaru Facebook di Google di browser ya. Ini tampilan terbaru Facebook di browser. Sangat mudah karena semua akses ada di sebelah kiri. Oke, tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk pastikan akun Facebooknya itu berbahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Ini kebetulan sudah bahasa Inggris, tapi kalau misalnya Anda mau rubah, lakukan di sebelah sini. Sebentar, saya agak kegok juga kadang kalau misalnya akun Facebook sebetulnya. Tampilan dashboard yang baru. Kita ke account, kemudian di setting. Ya, di sini mungkin masih bahasa Indonesia ya. Pengaturan ya, kalau misalnya di sini setting, posisinya sama. Setting, privacy, kemudian setting atau pengaturan, dan kita ke language. Di sini kalau bahasa Indonesia berarti bahasa, lalu langsung di sini edit. Ya, ini defaultnya English UK, dan kita bisa pakai English UK atau English US. Kita samakan aja ya, Inggrisnya Inggris US. Jadi saya save. Nah, itu adalah apa yang harus kita lakukan pertama kali. Selanjutnya kita ke dashboard utama, fokus ke sebelah kiri, cari apa ya yang dicari di sini, ini page. Oke, klik page, lalu create new page. Nah, bikin page, namanya sesuaikan nama produk, atau kalau sudah mahir ya tinggal bikin nama sesuai nama toko misalnya. Oke, nama produk. Lalu kategorinya tulis saja misalnya produk. Sini ada yang muncul service salah, service apa ya, retail kah, and brand juga bisa, clothing brand, kemudian social media agency. Ya, kalau di sini sih nggak usah terlalu dipikirkan, bebas saja. Oke, clothing brand, lalu deskripsinya bebas, saya ambil clothing ya. Jadi kalau misalnya ini belum dimasukkan, maka create page nya nggak bisa. Kita create page, maka persiapan tahap kedua, checklist kedua, yaitu halaman Facebook sudah selesai. Cara aksesnya seperti apa, dan kita kembali lagi ke menu. Saya continue aja ya. Kita kembali lagi ke dashboard Facebook. Kita ke checklist yang ketiga, akun iklan Facebook. Nah, di sini letak masalahnya terkait pembayaran nanti. Pelan-pelan. See more. Ini akun baru, benar-benar akun baru ya. Ini benar-benar akun baru, belum ada akun iklannya. Jadi untuk mengakses
iklan pertama kali, kita tinggal ke Ads Manager di sini. Ya. Dengan begini maka dia otomatis akun iklan personal, namanya akun iklan personal, itu aktif dengan sendirinya. Ya, jadi akun Facebook kita sudah memiliki akun iklan. Ini loadingnya cukup lama. Tampilannya seperti ini, dan update Facebook terkait display atau tampilannya saja itu kadang membingungkan. Jadi kalau kita ambil materi dari video-video setahun yang lalu atau mungkin 6 bulan yang lalu, kita mungkin sangat-sangat pusing. Makanya saya coba untuk membuat video update ini di Maret, di bulan Februari ini. Maka saya berharap urusan teknis terkait tampilan seperti ini sudah selesai. Saya nggak tahu ini kenapa loadingnya cukup lama, tapi kalau seperti ini terjadi maka saya matikan saja atau saya ulangi saja. Saya klik apalah gitu, Ads Manager kan, supaya di loading. Nah ini udah selesai kan ya, perhatikan pada loading seperti itu ya, kita klik sembarangan aja. Saya klik Ads Manager, akun iklan kita otomatis akan bernama seperti nama profil kita. Ini adalah ID iklan, dan kita sudah bisa membuat iklan dari sini ya. Prosedur standarnya kita sudah bisa membuat iklan dari sini. Namun saya ingin fokuskan ke pembayaran dulu, maka ini kita abaikan dan kita klik menu sebelah kiri dan kita lihat ke billing. Ya. Saya ingin mengetahui apakah akun iklan baru ini sudah mendukung pembayaran debit atau belum. Kita lihat add payment info. Nah, ternyata bisa ya. Oke, nah bisa debit. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kebetulan di sini metode pembayarannya cuma pembayaran transfer bank, sebaiknya tidak dipakai. Nah, sebaiknya tidak dipakai. Bukan apa-apa, banyak masalah terkait pembayaran transfer. Tapi yang bilang, oh, oke, saya nggak masalah, ya udah silakan kerjakan aja. Tapi kalau ada masalah nggak usah nanya-nanya, kan percuma jadinya. Ini masukkan debit, kita tinggal next. Name on card ini bebas saja, ini mungkin wajib, tapi karena Genius itu, misalnya Genius itu nggak ada namanya, jadi saya kasih nama aja, misalnya Facebook Ads atau apa gitu. Lalu credit number, name on cardnya saya kasih nama sesuai nama asli saya yang saya masukkan di Genius. Ini nggak terlalu diperiksa. Lalu card number, tanggal expired, dan yang terakhir adalah CVV-nya. Oke, sampai di situ aja saya jelaskannya. Artinya walaupun ini akun personal, dia bisa dan dia mendukung, debit, pembayaran debit. Jadi nggak usah mikirin transfer lagi. Oke, kita kembali ke Ads Manager. Ingat, Ads Manager. Disinilah kita akan memulai petualangan kita untuk mencontek apa yang dibuat di dalam video tersebut. Nah, karena berhubung akun ini bisa dibuat, saya akan perlihatkan prosedur teknisnya membuat iklan lewat sini ya. Oke, kita kembali ke slide di part 1 sebelumnya ya. Di slide 3 ya, di video sebelumnya di part 1 itu, di slide ketiga, potongan-potongan daging. Jadi kita mulai buat akunnya dengan panduan dari sini. Yang pertama, fanpage, IG, dan website baru. Jadi kita sudah membuat fanpage tadi, tapi saya tidak membuat IG dan website baru. Jadi PR kita masih belum lengkap tuh. Baru punya fanpage tapi kita tidak punya website. Jadi saya selesaikan dulu di bagian pembuatan iklannya.
untuk masalah website nanti belakangan, karena kita bisa nyusun iklan kemudian kita simpan sebagai draft, nggak perlu disiapkan dulu. Yang penting Anda tahu pada saat membuat iklan seperti itu. Lalu targetingnya adalah platform FB dan IG. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Pastikan ini kan bisa dipindah-pindah ya. Oke, perhatikan perubahan warnanya. Ini semacam kayak folder campaign itu dalamnya ada folder adset, di dalam folder adset ini ada ads. Jadi dua lapis ke dalam, di dalam campaign itu ada adset, di dalam adset itu ada ads. Nah, jadi campaign itu memiliki dua lapis folder di dalamnya, folder ads, adset, dan folder ads seperti itu. Nah, nanti dia berkaitan, kita lihat pelan-pelan. Yang pertama kali kita lakukan adalah create ads, dan sesuai dengan topik setelah persiapan tadi kan, di video part 2 saya bilang persiapan itu berupa checklist, kemudian ada objektif conversion. Nah, ini dia pada saat kita membuat iklan pertama kali kita ditanyakan mau objektifnya apa, maka pilihannya adalah conversion. Name your campaign optional, jadi setelah kita pilih conversion kita continue saja. Oke. Nah, di posisi ini kita sudah dimasukkan di dalam dashboard pengeditan. Oke, kita sudah dalam dashboard pengeditan. Di sini nama campaignnya bisa kita ganti-ganti. Saya kasih nama saja ini testing. Ini fase testing ya. Testing daging 2021. Oke. Nah, biasanya sih kalau saya di sini aslinya saya menggunakan nama produk saya. Jadi misalnya testing produk A, testing produk A, lalu objektifnya apa, conversion, dan yang terakhir itu saya akan tulis apakah dia CBO atau ABO gitu ya. Nah, untuk pertama kali di video Albert Leonardo itu tidak dijelaskan apakah dia pakai CBO atau ABO, tapi saya menggunakan ABO untuk fase testing pertama kali ya, karena dengan begini sangat memudahkan kita untuk menambah adset dan adset sesuai dengan clue yang disampaikan di video, bahwa untuk memperbesar budget atau scale up itu kita membutuhkan banyak targeting lain, otomatis menambah adset. Nah, untuk menambah adset ABO lah yang paling relevan secara subjektivitas saya ya. Jadi ini subjektif tapi saya menggunakan ABO di awal ya. Pelan-pelan Anda memahami teknisnya dulu, nanti Anda pahami kenapa saya memilih ABO. Dan bagi Anda yang tidak tahu apa itu CBO, apa itu ABO, nanti beberapa menit lagi juga Anda akan saya arahkan untuk mengetahui itu. Jadi tenang saja ya. Conversion ABO, lalu kategorinya ini nggak usah, auctionnya tidak usah, conversion AB testingnya tidak usah dilakukan, dan campaign budget optimization itu dimatikan. Karena apa? Karena kita pilih ABO. Kalau CBO berarti campaign budget optimization, yang artinya sejak awal kita bikin iklan di campaign, di folder campaign ini sudah menentukan budgetnya berapa. Jadi kalau misalnya ini saya matikan, maka fitur untuk menambahkan budget di sini tidak ada, dihilangkan. Nanti ditambahkannya di adset. Nggak ada perubahan selain nama campaign di sini. Lalu kita next. Sama. Nah, kalau misalnya nama adset, saya biasa memberikan penamaan sesuai dengan targeting detail yang saya lakukan. Misalnya Indonesia, lalu men, saya kasih kode seperti ini, IDM men, umurnya berapa,
kalau berdasarkan Clue itu umurnya 18 sampai 65 tahun seperti itu ya. Nah, itu aja dulu. Lalu conversion eventnya di website, walaupun kita bisa melakukan objective conversion ini untuk apps, messenger, dan WhatsApp, kita fokus di website dulu. Jangan, yang penting kuasai dulu. Kita fokus di website karena clue-nya di video tersebut juga dia menggunakan website. Kelihatan kok dari dari pembeliannya, dia kelihatan. Nah, seperti yang sudah saya notice di part 2, video part 2 itu ada pixel. Jadi kita sudah diarahkan untuk memasukkan pixel. Nah, akun baru ini belum punya pixel, makanya diminta untuk membuat pixel. Oke, continue aja, ini optional. Nah, ada dua pilihan, set up the pixel now atau continue what I was doing. Kita pilih yang ini ya, lalu kita ambil yang paling bawah. Kenapa ambil yang paling bawah? Ini adalah opsi untuk menyimpan pixel ID, jadi disimpan. Oke, pixel ID, siapkan notepad, lalu simpan pixel ID nya berapa, dan simpan juga ini install pixel base code. Ini tidak dipakai bersamaan, tapi semua tergantung nanti waktu kita membuat website kita menggunakan platform apa. Simak dulu, simpan aja, ikuti aja prosedurnya. Ini ringan kok, ringan, apalagi kalau sudah ditonton berulang-ulang. Ini yang kita butuhkan ya. Cek pixel status, go dan kita back. Nah, untuk melanjutkan iklan ini, maka kita diminta untuk menentukan conversion event. Conversion event itu adalah di video part 2 saya sudah notice tentang funnel plan ya, jalur A, B, dan C untuk ke Tanah Abang. Ingat itu atau enggak, kembali lagi ke video part 2. Inilah dia yang kita harapkan. Inilah bukan yang diharap, maksudnya disinilah nanti fungsi dari funnel plan tersebut, di mana destinasi terakhirnya atau di jalan C, A, B, dan C nya itulah yang kemudian kita sebut di sini ya. Terserah kita, C nya itu nanti add pemain info kah, atau C nya itu adalah purchase, itu terserah. Tapi sebaiknya untuk conversion event di sini clue-nya adalah gunakan conversion event yang paling jauh. Kalau A, B, dan C berarti C nya kita pakai, kalau X, Y, Z berarti Z nya yang kita pakai. Nah, yang menentukan X, Y, Z atau A, B, dan C itu nanti Anda sendiri, tapi yang umumnya seperti ini. A itu dikategorikan sebagai orang yang mengunjungi landing page, jadi baru mau jalan, belum nyampe mengunjungi landing page. Lalu B itu biasanya kategorinya add to cart, ada di sini add to cart ya, add to cart. Kalau misalnya kita belokkan orang tersebut ke WhatsApp kita, berarti panelnya udah beda lagi, bukan A, B, C, bukan X, Y, Z, tapi mungkin D, E gitu, DE, panelnya pendek, D dan E saja. Dan view content ke WA kita, kemudian WA tersebut kita tandai dengan apa ya, di sini kontak misalnya ya. Oke. Nah, bagaimana memasang ini di website itu ada part selanjutnya ya, disimak dulu yang sekarang. Nah, jadi yang pasti conversion event ini pilih yang paling jauh. Kalau WA berarti kita pilih kontak di sini. Kalau misalnya isi form, kita bisa pilih add payment info atau purchase.
Saya pribadi banyak kan menggunakan itu @payment_info. Nah, tapi ini sifatnya debatable ya, maksudnya debatable itu nggak mesti saya yang benar, tapi pakai aja antara kedua itu, @payment_info kah atau purchase. Kita sudah menentukan conversion event dengan catatan conversion event ini sudah ditanamkan di website kita lewat pixel tadi yang kita sudah simpan di notepad. Lanjut pada daily budget. Sesuai dengan clue di part pertama, daily budget pertama kali yaitu 50.000. Kita schedule untuk running besok. Berarti kita setting untuk pukul 22 tanggal 22 dan pukul 12.00 diganti AM. Nah, untuk menggantinya itu tinggal tulis huruf aja atau diklik begini, lalu arahkan panah atas atau bawah di keyboard, panah atas atau bawah di keyboard, atau kita tulis 12, kita ketik aja 12, lalu ini kita ketik AM. Nah, kalau seperti ini kita lakukan, maka dia akan jalan terus-menerus tanpa berhenti. Tapi kalau misalnya kita siapkan end date-nya di sini, maka dia akan berhenti kalau misalnya kita ambil waktu 27 hari, tanggal 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita selesainya di tanggal 28 dan itu selesainya di pukul 12, jangan 12 PM tapi 11 PM. Gitu ya, 11 PM itu berarti jam 11 malam. Sudah selesai di part ini. Nah, audience, lagi-lagi kita sudah temukan clue-nya. Audiensnya adalah locationnya Indonesia, lalu umurnya 18 sampai 65, gendernya itu adalah laki-laki. Tapi ingat, kenapa gender laki-laki? Karena produk yang dijual di video tersebut adalah perkakas. Dipersempitlah audiensnya yang kemungkinan punya kecenderungan beli perkakas, itu laki-laki. Ya, selanjutnya ini sangat rancu ya sifatnya. Apakah ini kita centang atau tidak dicentang, itu sebetulnya sebagai permulaan itu sebaiknya tidak dicentang dulu, bukan sebaiknya, ini pilihan saja. Daripada tidak jalan, daripada kita bertanya di sini centang apa nggak centang, saya sih milih untuk melakukan, baik itu dicentang maupun tidak dicentang, jalanin aja keduanya, silahkan pilih. Kalau dicentang berarti defaultnya emang dicentang, defaultnya dicentang ya. Lalu jangan lupa memasukkan detail targeting. Kalau sesuai dengan clue di video itu, dia menggunakan toolbox ya. Coba, ada nggak? Tidak. Tool, hand tool, machine tool, kemudian multi tool, ini dia toolbox. Oke, selanjutnya setelah toolbox itu apa? Home repair, ada hand tool. Oke, yang ketiga itu adalah home repair. Ingat, saya masukkan interest ini dengan asumsi kita masih seolah-olah seperti di video itu, dengan produk yang sama, masih seolah-olah. Kalau misalnya nanti produk yang kita pakai atau real kita mau jual itu berbeda, maka pastikan mengetahui interest ini. Bagaimana cara mengetahuinya, itu kita bahas di sesi-sesi atau di video part selanjutnya, karena itu ada pilihan-pilihannya sendiri sebetulnya, ada toolsnya juga. Nah, sudah ya, sampai di sini semudah itu kalau kita ngikutin clue-cluenya. Lalu kontennya video yang berisi, berarti bagian ini sudah selesai dan
placementnya dia menggunakan manual, dimana Instagram dimatikan pada saat targeting Facebook. Seperti itu, Instagram dimatikan, ini dibiarkan saja semuanya aktif dan selesai. Jadi di bagian adset selesai. Nah, sebentar, saya mau kembali lagi ke bagian adset. Cara kembalinya kalau sudah ada di sini, perhatikan sebelah kiri, ini adalah adset yang saya tadi tulis namanya IDM 1865. Perhatikan jumlah audiensnya pada saat kita mencentang ini ya, walaupun kita sudah setting hand tool, home repair, dan toolbox, tapi dia tetap menargetkan audiens yang sangat luas. Kalau ini terjadi, maka kita bisa matikan, sehingga dia hanya menargetkan sejumlah 350.000 audiens ya, jumlah kecil. Nah, berarti kalau begini, maka saya bisa berasumsi ini fase testing dan audiensnya cukup besar, yaitu 350.000, berarti kita bisa matikan. Ya, bisa dimatikan. Kalau puluhan ribu sebaiknya ditambah lagi targetingnya. Ya, ditambah lagi targetingnya. Tapi kalau misalnya kita centang seperti ini, pastikan ada prosedur namanya narrow audience. Maksudnya tuh gini, toolbox, ini toolbox di sini saya hilangkan, lalu ini saya hilangkan, lalu saya narrow lagi, dan sudah beda, sudah 25 juta. Jadi artinya proses penargetan interest dengan memasukkan 3 interest dalam satu kolom seperti ini, yang sebelumnya dalam satu kolom jauh lebih luas. Tapi kalau kita sudah narrow seperti ini, maka dia akan menyempit. Begitupun kalau kita matikan centang ini, tuh audiensnya hilang. Tadinya kan 350.000, tapi begitu kita matikan reach-nya, kita matikan reach people beyond your detail, maka audiensnya hilang, habis ya. Berarti audiens yang ini sangat sedikit. Nah, pada saat audiens seperti ini sangat sedikit, maka disitulah kita relevan pada pilihan mencentang bagian ini ya. Itu relevan jadinya. Kenapa? Karena kalau diginiin nggak ada audiens, tapi kalau diginiin ada. Dan di sini disebutkan potensi daily reach-nya itu 3.400 untuk budget 50.000, dan diperkirakan ada kurang dari 10 konversi. Next, nah bagian inilah yang kemudian dalam clue-nya di video part 1 di slide tersebut, konten video yang berisi kelebihan, cara pakai, kualitas, dan testimoni. Jadi kita sudah bisa berhenti sampai di sini karena kita belum memiliki konten yang dimaksud. Kita belum punya video dan nantinya akan dipasang di sini. Ya, di sini ya. Add video, kemudian masukkan teks, masukkan headline, masukkan deskripsi, dan sebagainya. Nah, bagian setting ini sudah selesai dulu sampai di sini. Tapi dengan begini setidaknya Anda bisa melihat beberapa potongan teknis pada saat membuat iklan. Dan ini selalu dilakukan berulang-ulang ya, selalu dilakukan berulang-ulang. Bikin campaign, bikin adset, bikin ads, hapus, dan sebagainya. Sekian dulu video untuk part 3 ini ya. Kita sampai ketemu di video part 4.